Ya, langsung saja kita lanjutkan. Tadi Bang Arya sudah ingin menjawab, tapi saya jeda terlebih dahulu. Silakan, Bang Arya. Ya, ini berbeda gitu ya. Untuk TKA itu berbeda. Karena apa berbeda? Karena dia pasti dikarantina. Kalau nggak dikarantina, itu pasti merugikan perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut pasti bisa nanti di lockdown. Karena apa? Itu akan bisa menghentikan juga produksi mereka. Makanya itu agak berbeda memang perlakuannya terhadap yang dia umum. Karena Tapi masyarakat berpikirnya bukan masalah dikarantina atau tidak, Bang Arya, tapi bagaimanakah kemudian keadilan pemerintah begitu ibaratnya. TKA dari luar negeri boleh begitu masuk ke Indonesia, tapi saya yang cuman contohnya dari Jakarta ingin pulang ke Solo saja bertemu dengan orang tua, kok tidak boleh begitu? Nah kan gini loh, ada hal-hal yang memang kita lihat ini mempengaruhi ekonomi lagi ya. Memang kita dalam hal ini memang pemerintah kita memang bukan nggak konsisten, tapi dia tarik ulur gitu. Tarik ulur untuk urusan kapan saatnya tarik, kapan saatnya turun gitu. Kapan yang berpengaruh untuk ini, ekonomi yang cukup besar atau tidak boleh begitu saya ya? tanggapi ya, Bang ini Fadri. justru contoh nyata dari inkonsistensi itu. Itu contoh yang sangat nyata gitu ya. Bagaimana di satu sisi orang dilarang mudik, tapi ini ada dari Wuhan bisa charter. Dan katanya bisa tiap minggu ya, oleh sebuah perusahaan penerbangan gitu. Menurut saya ini sangat berbahaya karena apalagi ini dari tempat asal muasal virus itu kan, dari Wuhan gitu. Di India sudah diblok gitu. Terus tiba-tiba ini masih dibuka. Menurut saya harusnya pemerintah larang dulu semua. Kalau memang mau konsisten, mau mendapatkan trust dari masyarakat. Jadi ini kepercayaan ini mahal. Izin jelas Bang, dikarantina juga nanti mereka? Iya, tapi kan sama saja. Kenapa yang lain juga ada treatment seperti itu? Kan ini kita mau menghindari dulu. Nanti kan itu kita mau menangani kesehatan dulu atau mau bisnis yang seperti ini kan dari dulu sudah dikritik. Ya, ada tenaga dari Cina yang datang masuk seperti mendapat privilege atau keistimewaan. Mendapat keistimewaan, Bang Arya? Ya, nggak seperti itu. Kan seperti yang katakan bahwa ini memang ada namanya tarik ulur. Ada sesuatu yang memang Ya sama aja, diperbolehkan. kan mudik juga bisa tarik ulur nanti kata orang. Atau dari negara mana? Pemudik juga mau dikarantina, Bang? Dari India yang datang juga orang-orangnya mungkin orang-orang yang bawa uang, mau investasi. Lain Ya. lah, kalau itu beda. Jadi, Dia kan nggak penting. Ini kan untuk memutar. Memutar memang di sana kan tak produksi, Bas. Artinya kan tidak berhenti, pabriknya nggak berhenti. Kan tetap berputar ini pabriknya, bukanlah berhenti. Lain beda. Misalnya India itu kan dia memang pebisnis yang memang... ya ini menguntungkan siapa? Menguntungkan seorang tertentu atau menguntungkan rakyat Indonesia? Enggak lah, itu kan untuk di daerah tersebut aja. Ya kan gitu. maksud saya dari dulu juga belum lagi kalau kita masuk kepada diskusi, emangnya tidak ada orang Indonesia yang bisa menggantikan itu pekerjaan itu? Ya memang nggak nggak ada. Di sana memang dia bekerjanya memang Ya gitu. iya makanya memang tidak ada. Apalagi di masa pandemi ini masyarakat juga butuh pekerjaan. Gini, kalau spesifiknya kita nggak tahu ya, tapi yang pasti itu kan daerahnya di pabrik. Kalau di pabrik kan dengan spesifik dengan pekerjaannya gitu. Itu yang kita lihat bahwa dan apalagi itu bahwa ini memang dihitung oleh pemerintah bahwa mereka memang tidak akan bisa pertama akan dikarantina. Yang kedua, kalau nggak dikarantina itu akan merugikan perusahaannya sendiri. Ya itulah, kenapa hanya di situ aja yang boleh? Kenapa hanya dari Cina aja yang boleh begitu? Di tempat lain kan nggak ada bos pabriknya. Mana? Iya, itulah maksud saya inkonsistensi itu. Enggak, maksudnya kalau ada Jadi, pabrik tertentu. pasti Kecuali bisa itu enggak. sesuatu yang sangat spesifik ya. Memang itu semuanya expert. Dan saya kira harusnya sudah berjalan sekian tahun kan ada transfer of technology, ada transfer of knowledge ya. Artinya harusnya bisa orang Indonesia melakukan itu kok. Itu gini, saya kemarin langsung cek ke Dirjen Perhubungan Udara. Ya tadinya akan ada berjadwal. Saya bilang kalau itu berjadwal itu berbahaya. Jadi akhirnya dibatasi hanya pada charter. Tapi memang sekali lagi yang keluar itu kan yang datang itu harus kita seleksi apa betul di karantina 5 hari, 7 hari, 14 hari. Itu kan harus diawasi juga. Karena saya yakin KKP yang di bandara itu juga tidak banyak orangnya. Dan juga itu tadi banyak oknum-oknum yang bisa diselap-selip itu berbahaya. Nah gini, kalau untuk ini pengalaman kita aja ya di beberapa tempat di BUMN lah misalnya, yang mirip seperti itu. Di Pertamina aja, yang dia di hulu, itu kalau ke lapangan, itu pasti secara sendiri itu akan mengkarantina. Kalau nggak dikarantina, nanti ketika dia ke lapangan, itu bisa satu tempat tuh semua kena. Kalau kena, itu akan menghentikan juga produksi mereka. Pasti dia secara self-sorging sendiri gitu. Akan menghentikan itu kalau nggak mau. Soalnya tadi Fadli bilang yaitu artinya soal kesetaraan. Kesan tebang pilih itu kita hindari Bang saat itu ini. yang perlu Dengan kondisi dijelaskan pandemi. ke publiknya bagaimana itu. Bang Orang Arya. tidak boleh mudik lalu ada yang masuk. Nah, ini kan yang jadi persoalan. Nah, Ya, ada artinya pertanyaan gini juga dari
Sebentar Bang Fadlizon, ada pertanyaan juga dari masyarakat melalui Twitter, ada Hans yang menanyakan, penanganan COVID-19 di Indonesia seperti gambling begitu. Untung-untungan di setiap sektor dengan peraturan yang seperti karet membuat rakyat juga ambigu, Bang Arya. Nggak gitu. Nah. Bisa dilihat lah. Angka-angkanya bisa kelihatan. Tingkat kesembuhannya bisa kelihatan. Di rumah sakit itu nggak bisa bohong. Jumlah orang yang karena corona di rumah sakit itu nggak bisa bohong. Yang ngomong itu pun bisa bersyukur juga. Yang tadi bertanya itu bisa bersyukur juga. Lihatlah angka-angka kita gitu. Artinya ada kekonsistenan juga di penanganan penanganan untuk coronanya. Nggak bisa bohong. Kena corona tuh nggak bisa bohong. Bisa sama dokter aja, nggak bisa bohong. Karena itu pasti dampaknya kelihatan efek-efeknya kelihatan. Nggak bisa kayak di India. Langsung bertumbangan semua dan itu nggak bisa dibohongi. Jadi sampai hari ini rumah sakit kita nggak ada seperti itu. Sekarang lah saatnya kita ketika ada peluang, ada potensi untuk naik, makanya kita tahan. Ketidakadilan tadi yang digarisbawahi oleh masyarakat? Seperti saya katakan tadi, itu berbeda untuk tenaga kerja itu karena kita tahu bidang itu memang tidak akan mungkin nggak dikarantina. Ya ini argumentasi ini ya bisa sama aja ya. Saya tadi udah argumentasi saya soal mudik, tapi orang mudik kan juga bisa membawa uang dari kota ke desa. Ya ini argumentasi for the sake of argumentasi gitu ya. Dengan begitu kan ada perputaran uang juga di sana. Dan itu akan menghidupi juga ekonomi. Apa bedanya? Saya nggak ngomong tadi, kan gini. Ya mengenai maksud kasus saya. yang TKA tadi, itu nggak ada hubungan dengan namanya uang dan sebagainya. Latar Ini belakangnya adalah masalah trust, Gini. masalah kesetaraan dan bagaimana kebijakan itu harus konsisten. Kalau kita memang konsisten seperti itu, konsistenlah. Ya, semuanya ditutup dulu dan ini bisa menunggu. Ada yang ada di situ, biarin aja di situ. Mungkin pekerjanya yang memang sudah bekerja di situ, biarkan saja, kenapa harus bolak-balik. Toh juga mereka sudah ada pekerjanya di situ. Diperpanjang saja dia bekerja di situ. Nggak harus kemudian ada rotasi-rotasi semacam itu. Itu kan sangat beresiko terhadap penularan. Itu sangat teknis, asal mau pemerintah. Tapi kenapa seperti itu ada semacam kelonggaran ya dalam penindakan, tidak seperti yang lain. Bang Arya silakan. Yang lain itu bahkan ya gini. Saya kerumunan itu kembali bisa- lagi tadi ya bahwa ini spesifik. Kalau orang mudik itu beda. Nggak ada jaminan bahwa keluarganya akan melakukan karantina. Nggak ada jaminan bahwa ada sistem yang akan buat karantina. Tapi kan ada satgas Bang di setiap daerah Bang. Nggak akan bisa karantina juga. Kalau perusahaan, dia akan mengkarantina sendiri. Jadi maksudnya pemerintah pusat kemudian tidak percaya dengan pemerintah daerah yang kemudian tidak akan Bukan seperti itu. Karena memang nggak akan bisa karantina self karantina sendiri dia. Kalau perusahaan, dia akan self karantina. Kalau nggak akan merugikan dia sendiri gitu. Dia akan terhenti produksinya kalau dia nggak melakukan karantina gitu. Iya, yang diproduksi. Beda sama Begini kalau orang tadi mudik. Yang diproduksi itu apa? Itu pabrik bos. Iya, pabrik apa sih? Pabrik nikel. Pabrik nikel. Iya. Punya siapa Smelter. itu? Loh, saya nggak tahu punya siapa. Loh punya siapa itu? Nggak ngerti saya. Kok bisa kebijakannya bisa sangat Mungkin Bung Fadli lebih tahu kali siapa yang pemiliknya. Enggak, kenapa kok bisa? Kan lebih kira-kira siapa? Saya nggak ngerti Bukan, pemiliknya. saya mau nanya. Loh, saya justru kenapa ada tanya. keistimewaan gitu? Pasti Bung Fadli lebih tahu kalau gitu. Siapa pemiliknya? Loh enggak, kan ini dari BUMN gimana yang bisa? Bukan, ini bukan BUMN. Iya. Bukan BUMN. Mas Agus Pambagio, Bukan silakan. Ketawa-ketawa dari sini silakan dijawab Bang. Iya, masalahnya memang di sini adalah keadilan. Kita sedang setengah mati menjaga, ya dunia juga sudah meledak lagi. Hari ini Singapura lockdown. Tentu itu perlu dijelaskan. Kenapa diizinkan charter? Ya tadinya mau schedule juga itu. Tapi kita bilang kalau ditulis schedule itu nanti berbahaya. Ini terus tidak jadi. Penjelasannya sudah tadi. Ya. Sepakat tidak? Sepakat, Masalahnya, Maria. maksudnya Iya. penjelasannya tadi yang itu alasannya Fadli, iya memang jadi kita perlu keadilannya. Makanya masyarakat lalu ya tidak percaya ya suka-suka Oke, baik. dia Butuh sendiri. keadilan. Jadi Adilannya. harusnya direm dulu ya. Mbah Tejo. Mbah Tejo, kita kasih Enggak. kesempatan Mbah Tejo. Apakah perlu Mas Agus ini kan menyindir atau harus menjelaskan kenapa Wuhan boleh masuk harus dijelaskan. Orang yang perlu menjelaskan berarti sudah nggak dicintai. Nah maksudnya Mas Agus rakyat sudah nggak mencintai pemerintah. Kok semuanya harus dijelaskan? Tidak Kalau rakyat mencintai, mencintai mereka pemerintah kan pertama pemerintah udah bingung. nggak perlu jelasin apa-apa. Iya, pertama pasti bingung yang mengetahui itu. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kenapa kita sekarang dioprak-aprik untuk tidak boleh Loh, mudik? kalau rakyat mencintai udah nggak akan nanya itu. Oh ya, itu Iya. mencintai atau tidak mencintai itu kan pasti terbelah. Maksud Mas Agus sekarang rakyat udah nggak mencintai pemerintah Ini atau ngomong gimana? cinta ini. Ini. Gitu. Ngomong cinta tuh. Soalnya menurut survei Kompas kepercayaan tinggi terhadap Pak Iya, Jokowi betul, 60% percaya tinggi gitu ini loh. masalah polisinya, Mas. Oh.
bukan masalah orangnya. Kalau yang di Kompas itu kan pada orangnya. Gitu. Polisinya berarti pemerintahnya. Oh, iya, kebijakannya kan. Baik, Bang Fadli, ini pertanyaan terus masuk di catatan demokrasi. Saya akan bacakan dari @aprianto. Bung Fadli, coba kali ini jangan hanya mengkritik. Ini pertanyaan dari netizen ya. Berikan solusinya. Anda sebagai wakil rakyat, solusinya apa untuk Aku langsung pemerintah? jawab. Itu kesalahan kebudayaan kita, kritikus harus ngasih solusi. Itu salah. Kalau bisa ngasih solusi, mending jadi pelaku. Duitnya lebih banyak. Kritikus saham belum tentu bisa main saham, kritikus bola belum tentu. Yang diharapkan dari kritikus adalah proporsional. Itu aku kritik. Ya. Baik, Itu Juru salah. bicara Pertanyaan dari Fadlizon. Aprianto. Iya Netizen salah, semoga itu pandangan yang menyaksikan salah. kita ya. Kritikus nggak langsung ngasih solusi. Kalau bisa ngasih solusi, mending jadi pelaku. Baik, semoga Bung nonton Fadli yang memberikan belum pertanyaan. waktu sebenarnya, tapi belum waktunya. Bang Silakan, Fadli, Bang Bang Fadli. Fadlizon. Kita dengarkan Bang Fadli. begini, kita mengkritik itu karena kita sayang kan. Kalau kita nggak sayang, kita nggak peduli ya biarin kan, biar aja gitu. Jadi dari dulu nih banyak kesalahan seolah-olah kalau ngeritik itu harus ngasih solusi. Dari mana rumusnya itu? Ini harus banyak belajar lagi literasi tentang demokrasi gitu ya. Jadi kita mengawasi, tapi kita juga kadang-kadang ada solusinya. Kita mengkritik itu untuk men-challenge supaya mencari solusi yang terbaik gitu ya. Dari awal kan solusinya apa? Kalau saya dari awal lockdown ya dari tahun lalu jelas kok ya. Saya bahkan 29 Januari 2020 saya kira anggota DPR pertama yang membuat rilis tentang corona waktu itu belum ada COVID. Itu saya, perlu ada mitigasi. Itu bisa jejak Tindakannya digital. nyata dan jelas ya. Jadi dan Enggak lah. banyak gitu loh. Kalau lockdown tadi kita bisa rusak semua. Enggak, ini persoalan Bisa rusak semua kalau lockdown. cara berpikir ya. Saya seluruhnya, saya menjadi saksi mata. Samsul Anwar itu petinju kita hebat. Waktu masih di Kompas. Ketika dia udah selesai bertinju, ketika mau pindah menjadi kritikus tinju, dia belajar bertahun-tahun dulu. Roni Patinasarani gitu, kapten. Karena ilmu pelaku sama kritikus itu beda. Baik. Yang diukur dari kritikus proporsional atau enggak, bukan ada solusinya atau enggak. Kalau tahu solusinya mending jadi pemain, duitnya lebih banyak. Luar Kalau biasa Bang begitu. Tejo. Ini pertanyaan makin Langsung banyak jadi. masuk. Kita akan coba saring pertanyaan dari para netizen. Bang iya, Fadli, kita harus justru- jeda dulu. Bang Fadli, Oke. ditahan sejenak Bang Fadli. Kita masih tampung pertanyaan dari masyarakat, dari pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber. Kami persilakan. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi.